Publik Malaysia terkejut melihat permainan luar biasa timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang dua tim raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Mari kita mulai. Timnas Indonesia baru-baru ini membuat kejutan besar di dunia sepak bola Asia. Mereka berhasil menahan imbang dua tim raksasa, yaitu Arab Saudi dan Australia. Hasil ini tidak hanya mengejutkan para penggemar sepak bola di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga, Malaysia. Pertandingan pertama yang membuat publik Malaysia terkejut adalah saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, timnas Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa dan berhasil menahan imbang dengan skor Januari 11. Media Malaysia tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Mereka memuji strategi dan semangat juang timnas Indonesia. Salah satu media Malaysia bahkan menyebut hasil ini sebagai kejutan besar bagi sepak bola Asia 1. Tidak berhenti di situ, timnas Indonesia kembali membuat kejutan dengan menahan imbang Australia. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan berakhir dengan skor 0-2. Publik Malaysia semakin terkejut dan kagum dengan pencapaian timnas Indonesia. Mereka mengakui bahwa timnas Indonesia kini menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Berikut adalah obrolan orang Malaysia tentang timnas Indonesia. Baiklah, untuk yang berada di Senayan, untuk yang berada di Jakarta, ini adalah aku rasa mungkin international break paling memorable untuk penyokong-penyokong timnas dalam beberapa tahun ataupun malahan mungkin dekad kebelakangan ini. Dua perlawanan menentang gergasi Asia, tidak ada satu pun kekalahan. Ada 2 poin yang sangat berharga dalam mereka cuba untuk mendapatkan sesuatu yang sukar dan di atas kertas agak mustahil di round ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Tetapi ada satu semacam semangat baru, ada satu a new good vibe lah dalam camp timnas ni, sehingga kan semua penyokong-penyokong timnas ni rally together dan menyokong pasukannya. Ada sedikit rasa yang mereka tidak menjangkakan bahawa perkara itu akan berlaku, terutamanya perlawanan pertama ketika menentang Arab Saudi itu. Tetapi sejurus lepas perkara itu berlaku, ia send shock waves through Southeast Asia, termasuklah kepada kita di Malaysia ini. Terkena tempiasnya juga. I think what was even more astonishing adalah yang keputusan pertama. Okay. Yang kedua was incredible, tapi the first, untuk hang pergi ke Saudi, untuk hang bermain seperti itu dan menghabiskan 90 minit dengan ada sedikit rasa kekecewaan kerana tidak memenangi perlawanan. Wah, that's incredible. Aku sempat berbicara dengan Des Scott Hill. Okay. Des berada di situ. Dia terbang ke Arab Saudi untuk melakukan World Feed Commentary dalam bahasa Inggeris, dan dia mengatakan atmosfer, sokongan daripada penyokong Indonesia yang ada di stadium dan energi yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Cara mereka bermain, cara mereka mendatangkan masalah, tidak ada rasa takut langsung. Kita kan pernah menyentuh bagaimana antara benda paling sukar untuk mana-mana negara Asia Tenggara dalam konteks bola sepak adalah untuk overcome inferiority complex. Kita pernah sentuh benda ni lah episod-episod lepas kan. Dan malam itu menentang Arab Saudi, jelas Faiz, Indonesia beraksi tanpa sebarang inferiority complex. Tiada inferiority complex langsung. Mereka bermain dengan perasaan bahawa we belong here. We belong on this stage. Dan intensity itu aku yakin tidak dijangka langsung oleh Arab Saudi. Tidak dijangka langsung, because there were portions of that game yang bila aku tengok seolah-olah Mancini dan juga Arab Saudi tidak ada solusi untuk apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Bila cakap macam ni, aku teringat bila Sandy Walsh kan yang membuka jaringan di Arab Saudi itu, Al-Bulaihi seolah-olah terkejut kenapa dia boleh ada dekat sini. Kan? Aku rasa memang betul lah, dia is very unexpected. Bukan bermakna Arab Saudi memandang rendah keupayaan Indonesia, tetapi mereka juga, kita harus tahulah, Arab Saudi ni seperti yang banyak kali saya sebut, berada dalam bracket utama. Mungkin mereka menewaskan Argentina. mereka menewaskan Argentina di Piala Dunia.
dalam bracket utama ni, dalam bracket pertama Tier 1 bola sepak Asia ni, kita boleh letak Arab Saudi bersama-sama dengan Qatar, Jepun, Korea Selatan dan kawan-kawan mereka, Iran yang regular, Australia satu lagi, yang secara regular bermain di Piala Dunia ni sebagai tier pertama. Kita tak boleh nak hipokrit lah. Indonesia mungkin sama dengan Malaysia juga, sekarang ini berada di mungkin bracket ketiga, tetapi untuk pasukan di bracket ketiga ini menentang pasukan di bracket pertama dan tidak ada satu momen ketinggalan sama sekali, that's astonishing. Kita lupa satu benda, Faiz. Sebelum kita nak mendalami game Australia pula, apa sebenarnya kad laporan kita nak bagi ni? Okey, grade lah. Grade, kita nak bagi grade apa kepada Indonesia? A- untuk aku. A-. Aku akan bagi tahu kenapa. Okay, I would have given an A, tapi I'm open to an A-. Aku sangat terbuka. Aku boleh faham. Yeah, actually A is acceptable. A- is I think the most realistic. Aku rasa kenapa A- dalam perlawanan, dalam kedua-dua perlawanan ni, kalau kita tengok konteks di atas kertas 11 lawan 11, okey, Indonesia membariskan pemain-pemain yang sangat baik dan sedang bersaing di liga-liga yang sangat tinggi. Ada Eredivisie, ada Championship, ada MLS. Ini adalah kombinasi pemain-pemain heritage yang kredit kepada PSSI. Pada tahun 2010, Timnas Indonesia menduduki peringkat 127 FIFA. Setelah itu, peringkat timnas kesayangan kita lebih sering merosot daripada naik. Namun, dalam 4 tahun terakhir ini, Timnas Indonesia mulai konsisten memperbaiki peringkat FIFA. Saat naskah video ini ditulis, sebelum pertandingan menghadapi Australia, Indonesia sudah duduk di peringkat 133, naik 40 peringkat dari ranking 173 pada tahun 2019. Harus diakui, naiknya peringkat Timnas Indonesia bahkan lebih cepat dari tim-tim Asia Tenggara lainnya. Sementara Indonesia bisa naik hingga 10 tingkat langsung, negara-negara ASEAN lainnya terengah-engah naik sedikit demi sedikit. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan, terutama bagi fans negara lain, kok bisa Indonesia rankingnya naik secepat itu? Jangan-jangan mereka nyogok FIFA? Hah, ya enggak lah. Daripada curiga, mari kita membahas faktor di balik melonjaknya peringkat Timnas Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Kalau ditelusuri kembali, peringkat Indonesia mulai sering naik sejak tahun 2021. Meskipun bukan berarti Indonesia tidak pernah turun, setidaknya kalaupun peringkatnya merosot, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, Indonesia pernah menduduki peringkat 127 pada tahun 2010, namun merosot jauh hingga 15 peringkat setahun berikutnya menjadi 142.